هم جهات فرحانين عشان عشان موت بابا. بابا هو طلبها ونالها. مبسوط كثير هلا بالجنة، وانت لما تروحوا على النار خليكوا تدوبوا. Kedewasaan anak kecil ini sungguh luar biasa. Anak kecil Palestina yang menjadi korban pemboman Israel, lihat betapa kuat sekali mentalnya. Hikmah yang dari lisannya itu sangat hebat. Tidak seperti anak-anak pada umumnya. Coba kita lihat dan bahas di akhir video apa rahasia di balik kehebatan mentalnya dan hikmah yang keluar dari lisannya. Anak sekecil itu bisa berbicara dengan tersenyum saat keluarganya tertimpa musibah, meninggal. Sangat jarang. Bisa dibayangkan 15 tahun yang akan datang, karakter seperti ini ketika dia menjadi seorang ibu, dahsyat. Karena itu penting bagi kita menyimak lebih lengkapnya. Silahkan. هم جهات فرحانين عشان موت بابا. بابا هو طلبها ونالها. مبسوط كثير هلا بالجنة، وانت لما تروحوا على النار خليكوا تدوبوا. مش خايفة منكم لانكم انتوا جبنة. لو من غير سلاحاتكم مستواكم كثير واطي. انتوا بتعرفوش ايش معنى اصلا الله. واحنا حنصير اقوى ورح نصلي بالقدس ونحاربكم لحد ما نحرر ارضنا، لانه هاي ارضنا ولازم نتمسك فيها. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana orang tuanya mendidik anak berkarakter kuat seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, tentu kita akan menggali adakah di dalam Al-Quran petunjuk-petunjuk untuk menjadikan seorang anak itu kuat karakternya. Kalimat-kalimatnya keluar hikmah-hikmah, sikap-sikapnya menunjukkan kedewasaan melampaui umurnya. Hampir di setiap kejadian terjadi peperangan itu banyak kisah-kisah kuatnya karakter anak-anak Palestina. Misalnya dulu tahun berapa ya, mungkin sekitar 2000 berapa ya, pokoknya masih awal-awal 2000. Itu kisah seorang dokter dari Indonesia yang berkunjung ke Gaza, itu melihat anak jual kopi. Kemudian para dokter ini kumpul, dipanggil anak itu untuk disiapkan kopi. Kemudian karena merasa kasihan, dokter dan perawat ini ngumpulkan duit, terkumpul banyak, diberikan kepada anak kecil yang menjual kopi tersebut. Apa jawaban si anak ini? Mohon maaf Pak, ini kebanyakan. Saya ini penjual kopi, bukan pengemis. Kita kan kalau dikasih uang, wow, senangnya luar biasa. Jadi mental ifah atau harga diri itu sangat tinggi. Dan ini yang perlu kita miliki sebagai juga orang tua. Jadi mental memberi itu susah ya. Kalau belum menjadi habit dan karakter yang tertanam di dalam diri kita. Nah, dari mana perkataan dewasa yang muncul pada ini? Tentu karena pendidikan orang tuanya yang sangat kuat. Nah, itulah barangkali yang perlu kita gali. Rahasia-rahasianya terkait dengan menanamkan karakter kuat, kedewasaan yang sangat kuat kepada keturunan kita selanjutnya. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang setidaknya menginspirasi dari kasus anak ini, ada kemiripan. Misalnya dalam surat Maryam, ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab ini dengan kuat. Tentu yang dimaksudkan karena itu di masa Nabi Yahya adalah kitab Zabur. Ya. Pegang kitab ini dengan kuat. Yang menarik adalah kalimat lanjutannya. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami berikan hikmah
kepada Yahya ini pada saat dia masih kecil. Sobi di dalam bahasa Arab itu mulai dari 0, umur usia baru lahir, sampai sekitar umur 9 tahunan atau sebelum dia balik. Ini menarik bahwa Allah menjanjikan kepada Nabi Yahya sikap hikmah pada saat dia berusia kecil. Dan didahului dengan kalimat perintah Allah, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pegang kitab ini dengan kuat. Itu juga menjadi pesan bagi kita. Kalau anak kita ingin punya sikap kedewasaan melampaui umurnya, maka buatlah dia berpegang teguh kepada kitabnya, yaitu Al-Quran. Dalam tafsirnya, Nabi Yahya alaihissalam ketika beliau diajak bermain oleh teman-temannya, ini sangat menarik. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah, ayo Yahya main yuk, main gitu ya. Apa jawaban anak kecil ini? Sobi. Ya, mungkin dia seperti anak tadi, video tadi. Jawaban beliau adalah, bukan untuk ini aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin saya, ya, yang sering banyak lalainya, waktu kadang-kadang terbuang. Ya. Nabi Yahya pada usia yang sangat kecil itu mampu memberikan sebuah jawaban yang sangat dewasa dan menunjukkan hikmah yang luar biasa pada seusia Nabi Yahya yang masih sobi atau masih kecil. Jadi hikmah akan Allah berikan manakala anak-anak dikuatkan untuk berpegang kepada kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan kita lihat anak-anak Gaza, kemarin juga ada video bagaimana para dokter sambil menunggu baca Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa pendidikan Quran sejak mereka kecil itu sudah ditanamkan pada anak-anaknya di Gaza, di Palestina. Itu ditanamkan betul. Sehingga mereka punya keberanian yang sangat luar biasa pada usia anak-anak. Kemudian berikutnya kita ambil contoh kepada Imam Syafi'i. Apa hikmah yang dimiliki oleh Imam Syafi'i ketika beliau masih kecil? Dikisahkan dalam Manaqib Imam Syafi'i. Beliau ketika belajar itu termasuk orang yang tidak punya buku dan tidak punya alat tulis. Sehingga bolpennya atau menulisnya ilmu yang diajarkan oleh gurunya ditulis di pelepah kurma, dikumpulkan, ya. Di apa yang bisa dia tulis dikumpulkan sehingga keranjang itu penuh. Akhirnya merasa kesulitan untuk menjadi belajar dengan pola-pola seperti ini. Lalu Allah datangkan hikmah kepada Imam Syafi'i yang menurut riwayat beliau hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Apa yang terjadi pada Imam Asy-Syafi'i? Beliau diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimunculkan idenya bahwa beliau punya karunia otak yang sangat luar biasa. Maka mulai hari itu beliau tidak lagi menggunakan pelepah kurma atau tulang yang dijadikan dia untuk menulis. Dia tidak lagi menggunakan itu. Dia datang dengan memasang niat yang sangat kuat. Mulai dari awal dia sudah siap untuk mendengarkan gurunya, memperhatikan apa yang disampaikan. Kemudian apa yang terjadi? Dia ingat betul detail demi detail apa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh gurunya sampai selesai. Dan dia pulang dengan hafal seluruh ucapan dan apa yang dilakukan oleh gurunya dalam sesi pertemuan tersebut. Dan teman-teman yang membawa buku, kalau mereka lupa, mereka akan bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu menunjukkan bahwa Allah berikan hikmah kepada Imam Syafi'i untuk mengambil sebuah sikap yang melampaui anak seusianya.
melampaui anak seusia. Bahkan mungkin saya tidak punya semangat seperti beliau, seperti Imam Syafi'i sampai seusia begini. Misalnya kita datang ke pengajian ngantuk-ngantuk dan lain sebagainya. Ini saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada anak yang sejak kecil dididik dengan berpegang teguh kepada kitabnya yaitu Al-Quran. Kalau Nabi Yahya kitabnya yaitu Zabur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Pegang kitab ini dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami berikan hikmah kepada Yahya pada saat sabiyya, dia masih anak kecil. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang tua dan juga bagi lembaga pendidikan agar menomorsatukan Al-Qur'an di keluarga kita dan juga di lembaga pendidikan kita. Ini menjadi pesan kalau kita ingin mendapatkan hikmah anak-anak yang punya sikap yang lebih dewasa dibanding usia-usianya, jadikan dia berpegang teguh kepada Al-Quran mulai dari membaca, menghafal, nanti ditambah dengan pelajaran bahasa Arab supaya dia nanti bisa menangkap pesan-pesan Al-Quran. Nah itu, saya pernah menghadiri wisuda tahfidz anak usia dini. Apa yang dirasakan oleh orang tuanya? Yang dirasakan adalah karena anaknya disibukkan dengan bersama Al-Quran, maka dia berkurang mainnya. Tetapi yang paling penting ketika anak kita disibukkan dengan Al-Quran itu adalah kecintaannya dengan Al-Quran. Maka yang terlihat dari anak-anak yang diwisuda atau ditampilkan di berbagai wisuda Al-Quran, itu adalah anak-anak yang lebih kalem sifatnya, lebih sopan dibanding sebelum dia berinteraksi dengan Al-Quran. Karenanya Bapak Ibu sekalian atau para pengurus lembaga pendidikan, hendaknya kita mempanglimakan Al-Quran sebagai kurikulum di dalam keluarga kita agar anak-anak kita berpegang teguh kepada Al-Quran, mulai membaca, menghafal, memahami, dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.